Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah manajemen pemasaran kelas 6B yang diampuh oleh Pak Gus Ganda. Nah, di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai marketing konsep atau konsep pemasaran. Tapi sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berkenalan dulu, karena seperti yang pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, dimulai dari saya sendiri, saya Alifa Syauma dengan NPM 1810 6310 371. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo, namaku Nadia Eklesia dengan NPM 1810 6310 366. Halo, saya Salsabila Maritza Hersya, NPM 1810 6310 382. Halo, kenalan yuk. Namaku Sandra Angelina Razak dengan NPM 18 10 63 10 389. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pemasaran kelas 6B yang diampuh oleh Pak Gus Ganda. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai marketing konsep atau konsep pemasaran. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah pokok pembahasan materi kami kali ini. Yang pertama ada tentang konsep pemasaran secara umum. Yang kedua ada internal analysis dan external analysis. Yang ketiga ada possible problem dalam marketing konsep. Dan yang keempat ada possible solutions dalam marketing konsep. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Salsa. Silahkan, Salsa. Iya, untuk yang pertama ada pengertian konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Untuk pengertian konsep pemasaran itu sendiri menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif. Terdapat perbedaan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Untuk konsep penjualan itu sendiri sibuk dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produknya untuk menjadi uang tunai. Sedangkan untuk konsep pemasaran sibuk untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Konsep pemasaran itu sendiri terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, pasar sasaran, yang merupakan perusahaan dapat berhasil jika mereka mendefinisikan pasar sasaran mereka dengan cermat dan menyiapkan program pemasaran yang sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada kebutuhan pelanggan. Kita dapat membedakan menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan yang diutarakan. Yang kedua, kebutuhan nyata. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak diutarakan. Yang keempat, kebutuhan kegembiraan. Dan yang terakhir, kebutuhan rahasia. Untuk konsep pemasaran yang terakhir ada pemasaran terpadu. Untuk pemasaran terpadu, yaitu pemasaran terpadu berjalan dalam 2 tahap. Pertama, beragam fungsi pemasaran seperti tenaga penjualan, periklanan, manajemen produk, riset pemasaran, dan lain-lain harus bekerja sama. Kedua, pemasaran harus dikoordinasikan dengan baik dengan bagian lain perusahaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan berbicara tentang unsur-unsur konsep pemasaran. Ada 3 pokok konsep pemasaran. Yang pertama bisa kita lihat ada orientasi pada konsumen. Maksudnya di sini adalah untuk menentukan produk dan program pemasarannya dan menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. Selanjutnya kita bisa dilihat poin kedua itu ada penyusunan kegiatan secara integral. Berarti bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan berpartisipasi dalam suatu jasa yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen sehingga tujuan perusahaan dapat terrealisasi. Yang ketiga ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini termasuk faktor yang menentukan perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba adalah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat diperoleh. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan di dalam konsep pemasaran. Yang pertama-tama kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya itu ada memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan meyakinkan bahwa masyarakat akan puas terhadap apa yang kita berikan. Kedua, sangat mudah dalam memikat hati pelanggan. Yang ketiga ada pemasaran yang terkoordinir.
Yang keempat ada tidak diperlukan modal yang besar seperti pada konsep penjualan. Yang kelima ada image di mata masyarakat akan berbeda dibandingkan menggunakan konsep penjualan. Di samping kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Yang pertama ada penyebarannya sangat minim, yang kedua persaingan kuat, yang ketiga susah untuk berinovasi, yang terakhir yaitu perlu banyak relasi dan koneksi dengan badan-badan tertentu atau masyarakat di sekitar pasar sasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nadia. Baik, selanjutnya ada alasan perusahaan menggunakan konsep pemasaran. Alasan perusahaan memakai konsep pemasaran itu sendiri, salah satunya ada pertumbuhan lamban. Yang kedua, ada penurunan penjualan. Dan ketiga, ada pola beli yang berubah-ubah. Yang keempat, ada meningkatkan pengeluaran untuk pemasaran. Kelima, ada meningkatkan pengeluaran untuk pemasaran. Dan terakhir, ada perubahan situasi ekonomi dan lingkungan lainnya. Dan dari semua alasan itu sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan omset dari perusahaan itu sendiri. Next. Nah ya, selanjutnya ada internal analisis dan eksternal analisis. Nah, kita bahas internal analisis dulu ya. Internal analisis merupakan kegiatan mempelajari serta mengevaluasi bentuk permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, perusahaan mengalami turnover dan perusahaan melakukan internal analisis dan menciptakan produk improvement. Dan kedua, ada external analisis, yakni kegiatan yang mempelajari serta mengevaluasi bentuk permasalahan yang ada atau terjadi di luar perusahaan. Contohnya, dari tekanan harga dan tekanan customer. Membuat perusahaan itu sendiri melakukan external analysis dan menciptakan penyesuaian harga dan promosi. There are more than 60,000 7-Elevens across the planet. But there is one country where the convenience store chain flopped: Indonesia. In 2017, the chain of mini markets closed all of its stores there. Here's why 7-Eleven failed in Indonesia. Let's go back to 2009, when 7-Eleven got its start in the country. 7-Eleven's Indonesian rollout was run by a local operator, PT Modern International. Contrary to its American counterpart that capitalized on to-go items and late-night munchies, 7-Eleven in Indonesia became a trendy hangout spot for locals. It offered traditional 7-Eleven items like Slurpees and snacks, but also fresh local food and alcohol. 7-Eleven was very popular with university students, really the 18 to 25 age range. It was a place for them to hang out at all hours of the day, all hours of the night. Before the alcohol ban that was imposed in 2015, this was a very popular spot to hang out, have a beer after class or after work, have free Wi-Fi, have a bite to eat. As the business took off, Modern soon started to expand within the capital, Jakarta. It opened its 21st store by 2010, and it hit 100 locations in 2012. In 2014, the company hit peak sales of around 78 million with 190 stores. The future of 7-Eleven in Indonesia seemed promising. The stores remained crowded, but there was one problem: people weren't spending money. Where actually there are some comments that there's a huge crowd in 7-Eleven, but they might just buy one drink, one bread, and sit for 3 hours. The company also attributed its lack of sales to intense competition from existing and new competitors. By 2016, the number of retail outlets in Indonesia had grown from 12,000 to 40,000 in just under a decade, with mini markets being the sector's fastest growing segment. Two of 7-Eleven's biggest competitors were Indonesian convenience stores Indomaret and Alfamart. Both chains have a long history in the country and are top players in Indonesia's convenience store market. 7-Eleven had 190 stores in the country, but its competitor store count absolutely squashed that. As of 2017, there were more than 10,000 Alfamarts and roughly 15,000 Indomarets in Indonesia, giving Alfamart a 38% share of the market and Indomaret 47%. That was the year 7-Eleven closed all of its shops, but before that, it held just 0.7% of the market.
regulatory issues also posed a major problem for 7-Eleven. In 2015, Indonesia banned the sale of alcoholic beverages in convenience stores and mini-marts. After the alcohol ban took effect, 7-Eleven's net sales dropped by nearly 24% over the next year. Unlike 7-Eleven, its rivals Indomaret and Alfamart actually reported revenue gains that year. Alfamart and Indomaret were able to withstand the ban because they offered a wider range of products and services. 7-Eleven's geographic reach posed another big problem. The convenience store chain never managed to expand beyond Jakarta and its surrounding cities, but its rivals did. They are located in Jakarta, whereas other mini-mart they can expand outside Jakarta. One is, I think, the regulations for foreign ownerships of or foreign franchise of convenience stores, because Indomaret and Alfamart and Indomaret basically is local brands, so they have less restriction in terms of expansions to other cities, other regions. Modern also cited Indonesia's economic slowdown as a reason for its diminishing revenue. The chain closed down 25 underperforming stores in 2016 to cut down operation losses, and Modern closed the remainder of its 7-Eleven stores in 2017. However, a spokesperson from 7-Eleven said, "Indonesia is an important country for us. This is not the end for 7-Eleven's business." The company is hoping to find a new partner to renew its efforts, and it has good reason to believe the right international partner will make all the difference. Take Japan. 7-Eleven entered the country in 1974. It partnered with Japanese chain Ito Yukado, forming York 7 Company to operate its stores. It was so successful that in 2005, it bought out the company. Seven & i Holdings became the global owner of the American chain. Today, there are more than 20,000 7-Elevens in Japan. The US has less than 9,000. So seeking a new international partner may be the key to its success. Indonesian consumers will just have to wait and see. Jangan di skip dulu. Kalian udah nonton belum video sebelumnya? Kalau udah, sini aku kasih sekilas info mengenai Sevel. Sevel itu sendiri pada tahun 2009 dia datang ke Indonesia untuk memulai bisnisnya. Namun sangat disayangkan, tahun 2017 tepatnya 30 Juni mereka harus gulung tikar. Nah, menurut Bapak Renald Kasali sebagai guru besar ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gulung tikar Sevel. Yang pertama, ekspansi secara cepat dan agresif. Ekspansi gerai Sevel dilakukan terlalu cepat di awal. Ekspansi yang dilakukan Sevel dibiayai oleh pinjaman, sehingga dana yang seharusnya dapat digunakan operasional bisnis justru digunakan untuk membayar pinjaman serta bunga yang dipinjami. Hal ini tentu dapat mengganggu model yang mereka dapati loh. Nah, yang kedua, biaya operasional terlalu lebih. Sebelum memulai bisnisnya, Sevel itu sendiri sudah membayar sewa di muka untuk 5-10 tahun ke depan. Tak hanya itu, Sevel juga melakukan renovasi besar-besaran tujuannya untuk mengikuti 7-Eleven International. Hal itu tentu berdampak negatif untuk arus kas mereka sendiri, yaitu modal yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional justru terpakai untuk biaya sewa yang seharusnya dapat dibayarkan per bulan atau per tahun. Yang ketiga, pembekakan laporan keuangan. Tentunya ya, dengan arus kas yang tidak sehat itu sendiri membuat laporan keuangan yang tidak sehat juga. Banyaknya biaya operasional yang mereka harus bayarkan tidak sebanding dengan omset yang mereka terima. Menurut laporan keuangan konsolidasian MDRN pada kuartal 1 2017, 7-Eleven mengalami kerugian hingga 447,9 miliar. Nah, di mana pada kuartal 1 2016 Sevel sendiri masih mendapatkan laba sebesar 21,3 miliar. Berbeda sekali bukan?
Nah, yang keempat, ini adalah yang terakhir. Pada pertengahan 2017, Sevel sendiri sudah mengalami penurunan drastis pada customer. Daya beli yang sudah menurun. Ditambah lagi banyak kompetitor yang ingin bersaing untuk mengalahkan Sevel. Namun disayangkan, Sevel tidak bisa untuk bersaing lebih lagi dengan kompetitor yang lebih kecil. Dengan disayangkan, Sevel sendiri tidak bisa untuk mengembangkan konsepnya yang sangat fresh, yang sangat menarik di kalangan kompetitor lainnya. Padahal Sevel sendiri itu adalah bisnis retail pertama di Indonesia yang memiliki konsep yang sangat fresh, seperti menyediakan free wifi, lalu minuman-minuman yang beraneka rasa, tempat nongkrong yang menarik, dan tentunya konsep marketing mereka bukan sembarangan loh. Mereka sangat menarik customer, mulai dari media sosial, tempat sewa yang strategis, dan menyediakan promo-promo yang banyak untuk menarik customer sendiri. Namun telah saya sampaikan beberapa faktor yang membuat 7-Eleven ini memilih untuk gulung tikar. Mereka tidak bisa untuk memperjuangkan usaha mereka di Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada possible problem yang mungkin akan terjadi dalam marketing konsep. Next. Nah, ada external analysis. Di dalam external analysis ini termasuk diantaranya price pressure atau tekanan harga dan juga customer atau pelanggan. Nah, price pressure ini memungkinkan masalah yang muncul ketika kita menawarkan atau memasarkan suatu produk dengan suatu harga yang ternyata dapat ditekan harganya oleh produk-produk lain. Misalnya di era pandemi ini marak dijual masker kain atau masker bedah. Nah, misalkan saya kasih contoh, ada masker A yang tadinya sangat laku di pasaran, tapi tiba-tiba ada masker B yang masuk ke pasaran dengan harga yang jauh lebih murah daripada masker A, tetapi dengan kualitas yang sama dengan masker A. Maka dari itu disebabkan tekanan harga, karena ada produk lain yang bisa menekan harga dari masker A tersebut. Nah, mau tidak mau perusahaan harus mencari cara bagaimana maskernya ini bisa diterima kembali di customer atau di pasar yang dituju. Selanjutnya ada customer. Nah, di customer ini kemungkinan masalah yang muncul dari perubahan produk atau jasa yang ditawarkan atau diinginkan oleh para pelanggan itu biasanya dikarenakan konsumen semakin cerdas dalam memilih sebuah produk. Contohnya, jika masker A dengan harga 25.000 tetapi masker B dengan kualitas yang sama tetapi harganya 15.000. Nah, konsumen ini cerdas dalam memilih suatu produk. Pasti kebanyakan dari konsumen akan memilih masker B dengan harga yang tentunya lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama. Ini yang dinamakan tekanan dari customer begitu. Selanjutnya ada internal analysis. Di internal analysis ini ada turnover. Nah, masalah yang ditimbulkan oleh turnover ini biasanya disebabkan oleh keluar masuknya suatu perusahaan karena ketidakmampuan menghadapi pesaing, tidak diterima oleh masyarakat dan juga sebagainya. Contoh, misalnya masker A sudah tidak laku lagi di pasaran. Nah, ini menyebabkan produsen atau pabrik atau perusahaan masker A mau tidak mau memutar otak untuk bisa diterima kembali di masyarakat. Begitu. Selanjutnya ada possible solutions yang mungkin akan terjadi di dalam marketing konsep. Yang pertama ada proses adjustment atau proses penyesuaian. Nah, solusi atau penyelesaian masalah dengan cara menyesuaikan harga, baik dengan cara menurunkan harga ataupun membuat suatu produk yang lebih murah. Misalnya masker A yang harga awalnya itu sebesar 25.000, sebisa mungkin melakukan penyesuaian harga. Entah mungkin dia mencari
bahan baku yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama seperti masker yang diproduksi sebelumnya, tentunya itu akan menekan harga produksi. Jadi nanti harga penjualannya pun bisa lebih murah daripada masker yang sebelumnya sudah diproduksi 25.000 itu tadi. Misalnya yang tadinya 25.000 mungkin bisa menjadi 15.000 atau 20.000 begitu. Nah, yang kedua ada advertising atau promosi. Nah, yang kita ketahui promosi ini sangat penting atau mungkin bisa dibilang sebagai kunci dari konsep pemasaran ini, karena dengan adanya promosi tentunya produk yang kita pasarkan juga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin bisa melalui iklan atau melalui sosial media, itu sangat penting untuk dilakukan bagi masker A, karena untuk mengingatkan masyarakat bahwa masker A ini masih ada di pasaran dan juga kualitasnya semakin membaik. Nah, yang ketiga ada internal analysis, dan diantaranya itu ada product improvement atau perbaikan produk. Nah, di dalam product improvement ini perusahaan mengimprovisasi atau mengubah suatu produk agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Misalnya masker A dengan tipe A itu membuat inovasi baru, mungkin dengan tipe atau model-model yang lainnya yang mungkin lebih menarik di masyarakat, dan juga tentunya dengan harga yang masih terjangkau di bawah masker B. Jadi masyarakat pun semakin tertarik untuk membeli masker A. Pertama karena mungkin harganya juga sudah menyesuaikan pasaran, dan juga tentunya model yang sudah bermacam-macam. Itu yang membuat masyarakat atau konsumen bisa tertarik dengan produk dari masker A ini. Next. Baik, di sini saya akan menekankan kembali mengenai salah satu possible solutions dalam marketing konsep, yaitu mengenai advertising atau promosi. Nah, kegiatan promosi ini tentunya sangat penting ya bagi pengusaha dalam memasarkan atau mengenalkan produknya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam memasarkan produknya ini bisa melalui digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Jadi digital marketing ini merupakan sebuah kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk yang dilakukannya melalui media digital atau internet. Yang tujuannya ini bisa menarik konsumen dan juga calon konsumen secara cepat. Kenapa saya katakan secara cepat? Karena memang salah satu kelebihan dari digital marketing ini merupakan penyebarannya yang sangat cepat, apalagi kan melalui internet. Nah, di saat seperti ini tentunya mayoritas masyarakat, apalagi yang ada di Pulau Jawa ini, sudah memiliki akses internet dan bisa mengakses internet dengan mudah. Dari kalangan tua, muda, dan remaja pun bisa mengakses internet. Jadi digital marketing ini merupakan salah satu kegiatan yang baik dilakukan dan disarankan untuk dilakukan untuk kita mempromosikan sebuah produk atau brand dari suatu perusahaan. Nah, di samping penyebarannya sangat cepat, ada kelebihan-kelebihan lain dalam digital marketing ini. Yang pertama itu kemudahan evaluasi bagi perusahaan. Nah, dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, dan juga berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, selanjutnya kan pengusaha ini dapat mengevaluasi mana iklan yang baik dan juga yang buruk, sehingga dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Selanjutnya ada jangkauan yang lebih luas. Nah,
pengusaha atau suatu perusahaan dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Selanjutnya ada murah dan efektif. Nah, murah dan efektif ini menjadi salah satu pertimbangan bagi pengusaha dalam melakukan digital marketing. Karena dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing ini jauh lebih murah dan efektif. Berdasarkan Gartner's Digital Marketing Spend Report, biaya anggaran dapat dihemat sampai dengan 40%. Juga survei menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Nah, yang terakhir ada membangun nama brand. Nah, digital marketing ini dapat membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian secara online sebelum membeli produk yang kita pasarkan. Nah, ada juga jenis-jenis digital marketing, diantaranya website, search engine market, social media advertising, online advertising, email marketing, dan juga video marketing. Nah, mungkin bagi beberapa pengusaha kecil yang ingin beralih untuk menggunakan digital marketing masih kebingungan bagaimana untuk memulai digital marketing ini. Nah, berikut beberapa cara untuk memulai digital marketing. Yang pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing ini seperti website, akun media sosial seperti Instagram atau TikTok yang sedang happening saat ini, identitas brand dan produk, unggahan blog, dan juga jejak online seperti review dan feedback dari pelanggan. Yang kedua, kita akan menyiapkan konten yang menarik dan juga shareable. Shareable ini maksudnya mudah untuk dibagikan ke pengguna media sosial lain, begitu ya. Jadi konten ini dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Dan Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten yang dibuat. Nah, untuk yang ketiga, kita dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang kita miliki. Dan tentukan mana yang memberikan feedback dan juga fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis yang sedang kita jalani. Nah, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace public dan usahakan profil bisnis kita ini bagus karena akan berpengaruh terhadap citra brand. Next. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi pemasaran ini merupakan kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, serta mempromosikannya melalui proses pertukaran atau timbal balik agar mencapai tujuan perusahaan. Nah, konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran, guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Konsep penjualan memusatkan perhatian pada kebutuhan penjual, sedangkan konsep penjualan memusatkan pada kebutuhan pembeli. Konsep pemasaran ini terdiri atas pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan juga kemampuan menghasilkan laba. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika masih ada salah mohon koreksi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.